kembali lagi di channel Gersang Kreator, channelnya para pemburu review. Kali ini kita akan merangkum alur cerita dari film Monster Hunter yang rilis pada tahun 2020. Monster Hunter adalah film aksi fantasi petualangan. Film ini diperankan oleh aktris terkenal Milla Jovovich yang berperan sebagai Letnan Artemis atau Kapten Artemis. Dalam cerita, Letnan Artemis beserta prajuritnya dipindahkan ke dunia baru. Untuk dapat bertahan hidup, mereka harus melawan musuh yang merupakan para monster. Seperti apakah keseruan kisahnya? Sebelum kita mereview, jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe, karena dengan kemurahan hati kalian menekan tombol itu, channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi, dan Mimin juga bisa mengganti perangkat agar lancar dalam mengedit. Saya beritahu juga bahwa konten ini mengandung banyak spoiler. Bagi yang ingin menonton full film ini, langsung saja ditonton secara utuh. Bagi yang ingin melanjutkan menonton channel ini tanpa berlama-lama, langsung saja kita review. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kapal berjalan di atas pasir. Kapal itu menuju ke sebuah menara. Dalam perjalanannya menuju menara, tiba-tiba kapal itu diserang oleh monster yang mengerikan. Beberapa kru tewas. Monster pun berhenti menyerang dan film pun dimulai. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya beberapa orang prajurit Amerika yang dipimpin Letnan Artemis yang seorang prajurit wanita. Mereka sedang menjalankan operasi militer di daratan yang tandus. Dalam perjalanannya tiba-tiba ada badai menghampiri mereka. Pasukan pun bergerak menjauh. Dikarenakan kecepatan badai itu sangat cepat, membuat para tentara masuk ke dalamnya. Badai itu mengeluarkan pancaran kilat dan petir yang begitu menyeramkan. Dalam sekejap, mobil itu mulai terpental dan terombang-ambing di dalam badai. Mereka pun berhasil selamat dalam badai itu. Namun mereka belum menyadari bahwa mereka telah memasuki portal dimensi dan berpindah ke dunia yang lain. Letnan Artemis memerintahkan anak buahnya untuk mengecek keberadaan mereka melalui peta. Anak buahnya pun melaporkan bahwa posisi mereka sekarang tidak ada di peta. Radio, alat pelacak, dan kompas pun tidak berfungsi. Satu anak buahnya pergi ke atas bukit, lalu dia melaporkan apa yang dilihatnya. Para prajurit pun terkaget karena dia melihat satu mobil berisi pasukan hancur dan seluruh pasukannya tewas. Letnan dan pasukannya lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, para pasukan melihat tulang belulang raksasa, dan di saat itu juga ada sesosok pria memberikan aba-aba untuk pergi dari tempat itu. Dikarenakan tempat itu sangat berbahaya, banyak monster-monster yang bersarang di situ. Mereka pun pergi, dan benar saja ada monster raksasa menyerang mereka. Para tentara pun berusaha menghindar sambil menembakkan senapan-senapan mereka ke arah monster. Karena monster itu kulitnya cukup tebal, monster itu tidak mendapatkan luka sama sekali. Satu persatu para tentara tewas. Kini mereka sisa berempat dan terus berlari mengarah ke dalam gua. Dan akhirnya monster itu pun pergi. Baru sebentar mereka beristirahat, ada monster seperti semut menyerang mereka. Letnan tertusuk dari belakang dan ditinggalkan oleh ketiga prajuritnya untuk menyelamatkan diri. Karena monster terus berdatangan, namun cukup disayangkan, para prajurit itu pun tewas semua. Dan beruntungnya Letnan, dia masih bisa selamat dan mencoba pergi dari tempat itu sambil menahan rasa sakit akibat tusukan yang diterimanya. Dengan susah payah, dia pun berhasil keluar dari sarang monster itu. Kini tinggal dialah, sisa seorang diri. Ada monster lain mencoba mendekati Letnan, namun tidak jadi karena monster itu takut akan sinar matahari.
Sambil menahan rasa sakitnya, Letnan terus berjalan mencari jalan keluar. Di sisi lain, pria misterius terus mengikuti dan mengamati Letnan. Letnan pun sampai di mana banyak sekali bangkai kapal. Dia mencoba memasuki setiap kapal dan berharap ada air yang bisa diminumnya. Bukan air yang didapat, dia malah harus bertarung melawan pria misterius itu. Pertarungan pun cukup panjang dan lama. Karena Letnan sedang terluka, dia tertangkap dan dibawa ke tempat pria misterius itu. Malam pun tiba. Para monster semut mulai keluar dari markasnya. Letnan terlihat sangat dendam terhadap pria misterius itu. Pria itu meminum air dan memakan lumut hijau membuat Letnan tambah marah. Keesokan paginya, Letnan berhasil melepaskan ikatannya. Terjadi lagi perkelahian di antara mereka. Perkelahian itu membuat mereka terpental dan pria misterius masuk ke dalam lubang monster. Entah apa yang dipikirkan Letnan, dia menolong pria itu, lalu pria itu berhasil selamat. Letnan memberikan sisa coklat ke pria itu dan dia menyukainya. Kini mereka telah berdamai. Karena berbeda bahasa, Letnan tidak mengerti perkataan pria itu. Akhirnya mereka berdua menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Mereka membuat rencana untuk menghadapi monster gurun. Pertama-tama, mereka harus mengambil racun yang ada di monster semut. Rencana pun mulai dijalankan dan berhasil. Di malam harinya, mereka menyiapkan segala keperluan untuk menghancurkan monster gurun yang bernama Diablos. Keesokan paginya, dengan rencana yang sudah siap, mereka berdua mulai menjalankan rencana itu. Sang pria pergi terlebih dahulu sebagai umpan, dan Letnan mencoba mengambil bom launcher. Sang pria berhasil menembakkan anak panah yang beracun ke mata bagian kiri monster. Letnan juga mencoba menembakkan peluru-peluru panas, namun masih belum berhasil. Dari belakang, sang pria menusukkan senjatanya ke kepala monster. Baru setengah tertusuk, pria itu terpental. Lalu diteruskan oleh Letnan dan akhirnya monster itu tewas. Karena pria itu tak sadarkan diri, Letnan dengan susah payah membawanya sampai pria itu tersadar. Keesokannya, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Di tengah perjalanan mereka menemukan oasis dan beristirahat di tempat itu. Di saat sedang beristirahat, ada banyak monster berkeliaran. Tiba-tiba ada sekelompok orang, kita sebut saja bajak laut gurun. Mereka menyelamatkan Letnan dan pria misterius. Setelah itu Letnan ditangkap dan dikurung. Setelah mendapatkan penjelasan dari pria misterius, kini Letnan dibebaskan. Lalu diberi penjelasan kenapa dia bisa berada di dunia baru itu. Ketua bajak laut gurun menawarkan agar Letnan bisa kembali dengan cara pergi ke menara dan mengalahkan seekor naga raksasa. Tawaran itu pun diterima. Keesokan paginya mereka berangkat pergi menuju menara. Menara itu ada di sebuah pegunungan yang cukup jauh dan hanya bisa dilalui dengan berjalan. Sampailah mereka di depan menara. Artemis dan para bajak laut menghadapi naga. Pertarungan itu cukup panjang dan menegangkan. Mereka semua dengan seluruh tenaga terus menyerang naga itu. Artemis, sang letnan, terkena semburan api, lalu dia mencoba melompat. Di saat melompat ada portal yang terbuka, lalu dia kembali ke dunianya. Dalam keadaan setengah sadar, ada sekelompok tentara menyelamatkannya menggunakan helikopter. Dan dibawalah Letnan untuk mendapatkan perawatan. Saat ingin berangkat, ternyata naga itu ikut ke dunia Artemis dan menyerang seluruh pasukan yang ada. Tanpa rasa takut, Artemis menyerang makhluk itu. Artemis sudah mengetahui kelemahan makhluk itu. Dia menembakkan bom ke dalam mulut makhluk itu dan meledaklah naga itu. Tiba-tiba, di sisi lain, sang pria misterius berada di dunia Artemis. Dia membantu Artemis dengan cara menembakkan terus-menerus anak panah yang berisi bahan peledak, dan akhirnya naga itu tewas meledak. Di akhir film ini kita diperlihatkan ada monster naga lagi yang menyerang mereka,
dan film pun selesai. Oke, saya rasa film ini masih terasa sangat tanggung karena kemungkinan masih ada film seri keduanya. Jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di film berikutnya.